Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang rasanya kita masih bisa bertemu di pertemuan yang ke-12. Berarti masih ada 2 pertemuan lagi, ya. Ini kita akan mempelajari bagian-bagian akhir dari sosiologi komunikasi. Maka mari kita berdoa, karena sampai detik ini kita masih diberi rezeki sehat, masih dalam kondisi fit, sehingga masih bisa menuntut ilmu. Mari kita berdoa juga semoga apa yang kita pelajari pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dilancarkan kegiatan kita di pagi ini, dan semoga dengan ilmu yang bermanfaat itu, semoga itu bisa menjadi bekal kalian ketika kalian sudah lulus dalam meniti kehidupan. Mari berdoa, menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, seperti sudah saya sampaikan tadi, hari ini kita akan mempelajari bagian akhir dari sosiologi. Namun mungkin sebelum kita mulai, ada yang mungkin bertanya terkait dengan materi-materi sebelumnya? Ada? Ada yang bertanya? Belum ada. Kalau belum ada, kita lanjutkan. Oke, kita kembali ke belakang sebentar. Ya, sebelum saya jelaskan tentang bagian akhir dari sosiologi. Apa sih yang dimaksud dengan sosiologi itu? Ada yang harusnya pertanyaan saya bukan ada yang masih ingat, tapi harus ingat gitu. Ilmu yang mempelajari struktur perilaku sosial. Suaramu kurang jelas, Ki. Ulangi lagi, Ki. Yang ilmu keras, Ki. Yang mempelajari struktur perilaku sama kondisi sosial. Nah, kurang tepat ini, Ki. Strukturnya benar. 2 yang lain kurang tepat. Harusnya kalian sudah hafal, saya selalu pertemuan mesti saya mulai dengan apa itu sosiologi, supaya kalian tahu benang merah apa yang kita pelajarin mulai dari awal sampai akhir. Siapa yang mau mencoba? Pak Relis? Ini Pak, ilmu mempelajari struktur sosial, proses-proses sosial, sama perubahan sosial. Yes, betul sekali. Ini kok lancar ini? Apa baca catatan? Enggak Pak, ingat lagi. Ya, yang terakhir ini lancar ini, mencurigakan ini. Yang kayaknya yang benar tadi, yang tadi awal tadi. Yang 2 ini mencurigakan ini. Ya. Kalau kita ingat lagi di pertemuan awal bahwa kita belajar sosiologi ini adalah belajar tentang struktur, tentu struktur sosial ya. Kemudian adalah kita belajar tentang fungsi, tentu fungsi dari struktur sosial tadi, dan terakhir adalah mempelajari perubahan sosial, dan tentu saja perubahan itu mengakibatkan dampak. Ya, maka 2 bagian itu sudah kita pelajarin ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini kita masih ada 3 pertemuan, insya Allah mungkin cukup untuk mempelajari tentang perubahan sosial dan tentu dampaknya. Pak Yusuf, kenapa kok belajar perubahan sosial? Ya karena memang manusia berubah, nanti saya jelaskan ya. Sebenarnya ya saban waktu manusia dan alam sekitar ini selalu berubah ya, maka ya tentu ada perubahan, maka bukan sesuatu yang aneh atau hal yang lumrah kalau kita juga melajari perubahan. Yang sepele aja, misalnya jumlah penduduk aja ya. Mungkin kalian
dulu pernah tinggal di rumah di mana mungkin perumahan kalian atau rumah kalian mungkin sepi gitu ya. Kemudian kalian di situ mungkin sampai kuliah ya, lahir di rumah situ sampai sekarang berarti sudah anggap saja hampir 20 tahun lah. Kalian nanti pasti merasakan ya ada apa namanya, ada perubahan. Contoh kalau di rumah saya pindah tahun 2000 kayak Rizky. Rizky kamu pindah tahun berapa, Rizky? 98, Pak. 98? Iya. 98. Oh, duluan Rizky malah. Iya. Karena memang kalau nggak salah perumahan kita, perumahan tahap 1, tahap 2 memang yang dibangun duluan kalau nggak salah tahap 2 memang. Kalau nggak salah mulai Blok N sana dekat masjid itu. Ya tahun 98. Saya baru pindah tahun 2000. Ya, duluan Rizky ya. Nah, mungkin Rizky masih ingat ya, mungkin waktu awal-awal pindah ya, sepi pasti ya. Di sawah antara perumahan kita, perumahan Suko Asri dengan perumahan Taman Pondok Jati masih sepi ya, bahkan dulu jalannya rusak ya, kayak apa ya, kayak rute cross track apa ya, sepeda motor trekking loh, trekking apa yang trail itu ya, kayak gitu, dan gelap ya. Sekarang sudah diaspal dan cukup dilebarkan, dan sekarang banyak orang yang jualan di situ ya, ramai sekali. Dulu ya kalau jam berapa udah sepi ya. Saya pindah tahun 2000, seringkali saya kerja lembur di awal-awal awal kerja ya, pulang itu menakutkan ya, karena gelap sekali dan jalannya rusak ya, takut ada kejahatan macam-macam. Sekarang jam berapapun kita pulang terang dan ramai, jadi nggak perlu khawatir ya. Keramaiannya ketakutannya ya di antara perumahan kita ini dengan perumahan sebelahnya itu. Ini contoh ya, tanpa kita apapun aja terjadi perubahan ya, karena ya jumlah penduduk di sebelah belakang perumahan saya juga semakin banyak, dibangun perumahan-perumahan, berarti juga semakin ramai. Nah, ini contoh ya perubahan. Oke, kita lanjutkan. Sudah terlihat materi PowerPoint saya? Perubahan sosial? Sudah, Pak. Oke, kita mulai. Perubahan sosial. Apa sih pengertian perubahan sosial? Ini kalau menurut pakar sosiologi yang saya sukai ya, karena pengertian sosiologi saya pakai menurut beliau ya, Slow Sumarjan. Kan di awal kuliah kan sudah saya jelaskan pengertian sosiologi. Namun saya menggunakan pengertian dari apa yang disampaikan oleh Profesor Slow Sumarjan, karena paling mudah menghafalnya. Lah, menurut Slow Sumarjan ini, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan di lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat. Berarti di sini adalah perubahan di struktur sosial ya, perubahan-perubahan yang terjadi di struktur sosial yang mempengaruhi sistem sosialnya. Jadi perubahan di dalam struktur ini kemudian mempengaruhi sistem sosial ya. Sistem sosial itu apa? Kemarin di pertemuan yang kedua, di bagian yang kedua beberapa pertemuan yang lalu, itu adalah perubahan seperti nilai, sikap, pola perilaku di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat tersebut ya. Kalau kita lihat nilai, sikap, pola ini adalah bagian yang kemarin kita namakan sebagai budaya. Apa itu budaya? Raffi, masih ingat pengertian budaya? Dani Setiawan? Pengertian budaya itu budaya pola kehidupan yang berkembang di masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Ya kalau diwariskan betul ya, tapi pengertian di depannya itu kurang tepat. Kayaknya sudah saya jelaskan kemarin. Ya, oke mungkin ada yang lain membantu, tapi gak apa-apa, bagus ya, sudah mencoba. Betul memang nantinya adalah supaya budaya itu eksis di dalam kelompok masyarakat tadi, maka memang perlu diwariskan. Ya kalau tidak diwariskan, budaya itu akan mati. Ya. Nah, bentuk-bentuk budaya ya salah satunya adalah nilai, sikap, pola perilaku. Ya, karena budaya itu terbagi dua, budaya yang terlihat dan tidak terlihat ya. Budaya yang tidak terlihat seperti nilai gitu ya. Kemudian sikap, kan kemudian yang terlihat ini pola perilaku ya. Ini yang terlihat. Nah, sekarang kita kembali lagi apa itu tadi budaya. Sebenarnya menghafalnya mudah kok. Budaya itu kan bahasa Indonesia ya, tapi kalau bahasa Inggris namanya culture. Nah, kata budaya itu sebenarnya singkatan dari budi dan daya. Budi itu adalah terkait kayak akal pikiran ya, di otak gampangannya, di benak ya. Kemudian daya itu dianalogikan di tangan, kekuatan. Jadi budaya itu adalah sesuatu ciptaan manusia baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Jadi cuma sederhana, pengertian budaya adalah sesuatu apapun yang dibuat oleh manusia itu namanya budaya. Baik yang tidak terlihat itu ya berarti diciptakan dan dibentukkan ya di dalam alam pikiran. Misalnya contoh nilai ini nggak bisa terlihat, benar, salah, buruk, baik gitu. Itu adalah sikap ya, etika, moral, norma itu adalah sikap pada bentuknya ya. Kemudian termasuk sikap ya, senang, bahagia kayak gitu ya. Terus kemudian adalah yang terlihat itu hasil karya ya, seperti misalnya senjata ya, seni itu seni musik, misalnya alat musik, gitar, atau mungkin gamelan kayak gitu ya. Yang modern ya drum, macam-macam ya, sampai kemudian IT ya, aplikasi IT atau kemudian internet itu juga merupakan budaya sebenarnya. Maka sebenarnya hari ini memang kita akan lanjutkan hal-hal yang terjadi dengan perubahan budaya tadi itu ya, atau mungkin perubahan sosial ya, perubahan sosial ini yang mengakibatkan terjadinya perubahan budaya juga ya. Hari ini kita akan pelajarin itu ya. Ada 4 ciri perubahan sosial ya. Jadi perubahan sosial itu kita amatin bahwa ada perbedaan di situ ya. Kok nomor 3 ini? Kok hilang? Nomor 1-nya mana ini? Bentar. Kok nomor 1 mana? Loh kok gak ada? Hilang yang ke-delete ini. Lupa. Apa tadi ya? Jadi 4 ciri perubahan sosial. Kok hilang ini jadinya? Nomor 1 hilang, nomor 1-2-nya. 4 ciri perubahan sosial yang paling umum diketahui ya. Yang pertama kedua hilang ya. Yang ketiga adalah disorganisasi dapat terjadi jika perubahan sosial berlangsung sangat cepat dalam suatu kelompok masyarakat. Namun sifat disorganisasi ini hanya sementara. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan disorganisasi? Disorganisasi itu berarti organisasinya itu tidak berjalan dengan tidak semestinya ya. Misalnya fungsi ya, kalau berfungsi, tapi kalau tidak berfungsi namanya disfungsi. Nah ini kalau organisasi disorganisasi ya berarti tidak terjadi organisasi ya. Oh ya, kita mulai aja yang pertama ya. Jadi ciri yang pertama adalah setiap masyarakat merasakan adanya perubahan sosial dalam lingkungannya, baik itu berjalan lambat atau cepat ya. Perubahan ini terus-menerus tanpa henti. Jadi ciri yang pertama adalah terjadinya atau dirasakannya ya. Jadi setiap anggota masyarakat dalam kelompok itu ya merasakan adanya perubahan ya. Entah mungkin perubahan itu berjalan lambat atau berjalan cepat, tapi perubahan itu pasti ya, perubahan itu pasti ada dan nggak pernah berhenti, selalu ya.
Ya tadi yang saya ambil contoh yang secara sederhana aja, perubahan di dalam lingkungan sekitar tempat tinggal kami, ya, tempat tinggal saya. Tadi kebetulan siapa namanya Rizky, ketua kelas kalian juga masih satu komplek dengan kami, tapi dia tahap 2, saya tahap 1. Jadi ya, bahkan Rizky tadi itu udah menempati perumahan ini lebih dulu, tahun 98. Saya baru tahun 2000. Ya. Dari masyarakat itu merasakan perubahan, seperti saya gitu. Ketika pertama kali pindah, ya masih sepi perumahan. Ya, jalan masih belum begitu bagus, nggak ada orang jualan ya. Sekarang ramainya rame banget ya, di kanan kiri jalan itu mulai pagi sampai malam itu kayaknya tidak ada tidak ada lahan kosong yang tanpa ada orang berjualan. Jadi situasinya seperti apa itu di perumahan Taman Pinang Indah ya, yang menuju ke mana itu, yang di Sidoarjo itu, yang apa, Bundaran PON itu, Gelora itu ke arah selatan sampai ke Gading Fajar itu ya. Itu kan kanan kiri kan banyak orang berjualan ya. Ya kayak gini suasananya kayak seperti itu. Dulu enggak ya. Atau mungkin yang terlihat itu mungkin kampus ya. Mungkin kalian mungkin enggak merasakan, tapi saya sempat merasakan karena ketika saya mulai mengajar di kampus kita di Undika itu yang di Gedung Baru, saya awal-awalnya malah mengajarnya bukan di Gedung Baru. Gedung Baru masih belum difungsikan ya mungkin waktu itu, atau mungkin lagi dibangun. Saya masih mengajar di Jemur ya, di Jemur Andayani ya. Kalau kalian menuju ke Rungkut Industri dari arah Ahmad Yani, nanti kalian lihat di sebelah kanan itu ada gedung 3 lantai ya, di seberangnya sungai. Itu kampus kita dan sampai sekarang masih ada itu. Tapi saya nggak tahu apakah masih difungsi atau enggak. Saya ngajar di situ di lantai 1, kadang di lantai 2 ya. Beberapa tahun setelah itu kemudian pindah di Gedung Baru. Gedung Baru ya sepi ya, sepi karena di situ sebenarnya ya tepian Surabaya ya. Tapi kemudian dibangun jalan tembus ya, gampangannya jalan tembus namanya Mer itu. Sekarang ramai sekali ya. Karena dulu di situ ya namanya ya, pinggiran, di situ banyak sawah, ya sepi. Sekarang ramai sekali, apalagi jalannya itu tembus sampai ke Sidoarjo. Jadi mungkin orang Sidoarjo kalau mau ke pusat Surabaya atau ke utara Surabaya mau cepat, ya nggak harus lewat Jalan Ahmad Yani, bisa lewat Mer itu. Ini perubahan dan saya yakin semua orang pasti merasakan perubahan. Ya. Kemudian yang kedua, ciri dari yang kedua adalah perubahan yang dialami oleh lembaga ke masyarakat, maka akan terjadi perubahan pula di lembaga sosial. Cirinya adalah yang kedua adalah perubahan di dalam suatu struktur organisasi yang di dalam lingkungan lebih kecil. Perubahan di situ maka akan mengakibatkan perubahan juga di struktur-struktur yang lain. Ya. Jadi kalau misalnya di sini struktur pendidikan berubah, struktur ekonomi berubah, atau mungkin sebaliknya, struktur ekonomi berubah, struktur pendidikannya berubah. Ya ini saling berantai karena masyarakat saling mempengaruhi. Ya. Kemudian yang ketiga, yang sekarang ini yang ada di PowerPoint kalian itu adalah disorganisasi. Ya. Disorganisasi ini, organisasi itu seperti tidak berfungsi, ya. Tapi ini memang sifatnya temporer. Ya. Tiba-tiba misalnya karena memang terjadi perubahan, terus kemudian kita tidak merasakan organisasi ini kok seperti tidak berjalan ya, gitu, tidak berfungsi gitu. Kemudian yang terakhir ya, 4 ciri perubahan sosial yang paling umum diketahui adalah perubahan itu bisa terjadi terlihat dan yang tidak terlihat ya. Yang terlihat ya sifatnya adalah kebendaan material dan mungkin yang sifatnya tidak terlihat ya. Misalnya apa tadi tahun 2000-an ya misalnya internet masih lemot misalnya ya, atau mungkin bahkan beberapa orang mungkin tidak punya akses internet ya. Sekarang ada internet ya, atau apa TV kabel, mungkin hanya beberapa orang yang bisa mengakses TV kabel. Sekarang dengan adanya langganan internet yang modelnya langganan internet dan TV, banyak orang yang bisa punya akses ke TV kabel ya. Ini yang terlihat ya. Yang tidak terlihat ya tadi itu nilai norma ya, yang terlihat ya.
yang tidak terlihat seperti nilai dulu boleh, sekarang tidak boleh misalnya ya. Atau bukan tidak boleh, sudah mulai menghilang ya, mulai luntur ya. Contoh kalau nggak salah kemarin saya lihat di Facebook itu ada foto itu apa ya, kalau ada orang misalnya meninggal gitu, warga di situ itu membawa kayak apa ya, kayak nampan gitu ya, isinya mungkin beras, kemudian digulung sama kayak taplak gitu ya. Terus kemudian ketika di sana diletakkan di meja untuk di apa ya, dikumpulkan, nanti setelah itu dilipat apa dilipat lagi, diletakkan di meja, mereka mungkin ngobrol-ngobrol sebentar, nanti mereka pulang ngambil itu ya. Jadi di meja itu tampak apa ya, kiriman dari orang-orang di situ. Dan di foto yang di belakang itu ada kayak ibu-ibu yang mungkin lagi antri untuk berbelasungkawa ini. Terus judul fotonya itu, captionnya itu menarik, budaya yang luntur di masyarakat kita ya, kayak gitu ya. Mungkin saya merasakan seperti itu, sekarang mungkin sudah nggak ada. Ini adalah apa ya, nilai yang mungkin nilainya mungkin sudah berubah, karena mungkin dulu mungkin karena budayanya, atau mungkin ya bukan budaya tapi orang pekerja itu mungkin petani ya, sehingga kalau harusnya ke sawah itu mungkin pagi, karena mungkin ada misalnya orang meninggal ya, mungkin dia bisa agak siang gitu ya. Tapi kita ini kan sekarang kebanyakan gawe, entah pegawai negeri, pegawai swasta yang punya jam kerja. Jadi ya bisa saja mungkin hanya datang, salaman, terus kemudian berangkat kerja. Ya itu mungkin ada perubahan seperti itu. Ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Apa sih yang menyebabkan perubahan sosial ya? Ada dua faktor ya. Ada, kalau terbagi itu kita bisa bagi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ya, faktor internal yang ada di organisasi itu, dan faktor eksternal yang di luar organisasi itu. Ya, oke, kita lihat ya. Faktor internal yang menyebabkan perubahan sosial. Ya, ini yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, bertambahnya penduduk, ya, atau mungkin sebaliknya berkurangnya penduduk. Ini jelas ini, dan ini di dalam struktur SOTI ya, di dalam organisasi, di dalam kelompok itu. Ya, seperti kalau tadi saya sampaikan, kalau bertambah, kalau di perumahan saya, di jalan itu dulu sepi, sekarang ramai. Ini berarti bertambah jumlah penduduk, karena dulu perumahan saya ini kayaknya paling tepi ya, ada sih perumahan, tapi kita sekarang perumahannya di belakang saya itu semakin banyak juga perumahan. Jadi kalau mau ke Surabaya, pasti lewat depan perumahan saya. Dulu sedikit, sekarang karena banyak di sana, banyak perumahan, lewat depan perumahan saya semakin banyak ya. Atau mungkin sebaliknya, berkurangnya penduduk. Loh Pak Yusuf, kok ada Pak Yusuf kok berkurangnya penduduk, pas bertambah? Kalau bertambah wajar, berkurang ya mungkin sesuatu ya, karena sesuatu, misalnya ini yang kemarin saya lihat di Instagram ya, di daerah Jepang kalau nggak salah ya. Di Jepang itu kan kayak Indonesia ya, banyak pulau-pulau gitu ya. Di situ kalau nggak salah judulnya itu apa ya, The Lost World. Ya, saya ingat judulnya itu The Lost World ya. The Lost World itu dia menunjukkan bahwa sebenarnya dulu di sini ada kehidupan, sekarang itu tidak ya. Jadi contoh, ada foto ya, foto yang menunjukkan itu seperti sungai ya, tapi kanan kiri itu kayak apa ya, kanan kiri itu kayak yang apa ya, kayak sudah nggak ada orang ya, kanan kiri itu nggak ada orang, sepi gitu ya. Di tengah itu ada apa namanya, ada kapal yang terdampar ya, kapal tenggelam atau apa kok nyangkut di situ. Apa lama itu berarti ya. Berarti sungai ini dulu dijadikan apa namanya, transportasi itu mungkin. Tapi sekarang sudah nggak ada, sungainya itu ada tapi airnya sedikit sekali, bukan sungai yang besar. Berarti dulu itu mungkin ada kehidupan di situ ya. Lah, salah satu contoh fotonya itu adalah pulau di Jepang ya. Di foto dari atas, di situ tuh ada kayak kota ya, ada gedung, ada kantor ya,
kelihatan ya sampai gedungnya itu sampai bertingkat semua ya, kalau lengkap itu ya. Pulaunya itu ya nggak terlalu besar, pulau kecil, tapi itu banyak, jadi hampir nggak ada tanah kosong, banyak bangunan-bangunan di situ. Tapi itu sekarang nggak ada satu orang pun, nggak ada satu orang pun ya. Nah, saya baca, loh ini gedung ini sebenarnya berfungsi dulu itu saya lihat, tapi kok kelihatan nggak ada orang. Jadi apa namanya, kelihatan apa rumput-rumputan, tanaman-tanaman yang tumbuh di situ. Terus dijelaskan di caption foto itu bahwa ini dulu daerah pertambangan ya, tahun berapa, sehingga sampai puncaknya banyak orang yang datang ke situ. Tapi setelah pertambangannya habis ya, diambil lagi habis, kemudian orang-orang mulai meninggalkan sampai kemudian ditutup ya, ditutup sudah nggak ada satu orang pun ya, satu warga di situ ya. Ini contoh ya, bahwa bisa juga karena berkurangnya penduduk. Mungkin kalau 1-2 masih mending, di pulau itu yang saya lihat itu nggak ada orang satu pun, padahal itu dulu ramai sekali kalau saya lihat itu ya. Ada sih mungkin cerita lain di Chernobyl kalau nggak salah. Di Chernobyl itu sebuah kota di Rusia sana yang dekat dengan pusat pembangkit tenaga listrik, tapi pusat pembangkit tenaga nuklir PLTN. Ya, suatu ketika reaktor nuklirnya itu bocor ya. Ini mengakibat kematian, dan daripada mengakibat banyak kematian lebih banyak lagi, warganya diungsikan. Satu kota diungsikan. Ya, satu kota ya. Terus kemudian kota itu ditutup, dilarang orang masuk ya. Nah, itu saya pernah juga melihatnya, tapi bukan The Lost World tadi itu ya. Ya itu ya kayak kota normal ya, tapi ada makan, masih ada mobil gitu, tapi nggak ada warganya, nggak ada warganya. Ini berarti bisa saja berkurangnya penduduk, ya, ya karena sesuatu hal. Tapi bisa saja, memang yang umum adalah bertambahnya penduduk, ya. Oke, itu faktor yang pertama dari faktor internal. Kemudian yang kedua, ini yang nanti kita akan lanjutkan lagi ya di perubahan sosial, yaitu lebih ke arah yang ini, nomor 2, khususnya karena kita kuliah di DKV yang lebih ke teknologi informasi, maka nanti kita akan lebih penemuan-penemuan baru yang terkait di teknologi informasi. Yang kedua adalah penemuan-penemuan baru ya. Kalau ini jelas ini ya, wah ini jelas sekali ya. Contoh yang mungkin bisa saya ceritakan di sini adalah karena mungkin saya orang lama orang lama kok bangga Pak Yusuf ya. Jadi contoh dulu ketika misalnya rumah saya di Surabaya, nenek saya ya, ibu saya ya, itu di Probolinggo. Kalau kemudian saya mau mengabarkan sesuatu, saya akan kirim surat kirim surat, saya kirim. Nanti kalau memang kabar itu memang diharapkan balasan, nanti ada ya balasan ya, kemudian kita tahu. Jadi penyampaian pesan dilakukan lewat surat manual, artinya kita tulis pesan kita ya, simbol berarti ya, kalau di dalam budaya simbol di dalam kertas, kemudian kita titipkan orang untuk bawanya sampai ke rumah nenek saya ya. Orang itu zaman dulu namanya Pos Indonesia kantor pos dan giru dulu namanya, sekarang kan PT Pos Indonesia ya. Sebaliknya kalau kemudian nenek tadi membaca dan kepingin membalas, nulis lagi seperti itu. Kemudian teknologi berkembang ya, ada telepon ya. Ya, kita nggak perlu pakai surat, pakai telepon. Meskipun nenek saya sampai sekarang tidak masang telepon ya. Jadi kalau kabar darurat ya pakai telegram. Nah, ini kalau mungkin nggak pernah tahu ini telegram. Waduh Pak, saya sudah nginstal. Oh, bukan itu, bukan aplikasi telegram yang di HP itu kan kayak WhatsApp ya. Bukan. Jadi telegram itu ya kayak surat. Tapi pesannya itu pesan teks ya, pesan buatan ya. Kalau surat itu kan kita tulis tangan, terus kemudian diantar. Berarti kalau dibaca sana ya kita melihat tulisan tangan kita. Kalau ini cuma hanya pesan ya. Saya mendikte pada seorang petugasnya, misalnya di kantor pos tadi itu. Tapi dulu namanya bukan PT Pos ya, menangani Telegram itu. Yang menangani adalah Rumtel. Sekarang mungkin PT Telkom itu. Saya ngomong sama PT Telkom, tolong Pak sampaikan ke ke saudara saya di Probolinggo. Apa pesannya? Ini Pak pesannya. Nah, dia ngetik gitu loh, ngetik. Nah, ngetik itu kemudian karena dibayarnya per huruf, maka saya biasanya nggak panjang. Kalau surat kan
berdasarkan gram ya. Kalau semakin tebal baru mungkin perangkonya semakin banyak. Ya, tapi sampai kan kertas kan tipis ya, 2-3 lembar itu masih bisa. Tapi kalau ini per huruf maka nggak terlalu banyak pesan yang sampaikan, apalagi mahal. Lah itu di apa namanya diketik itu ya, diketik ya. Terus kemudian di sana di Probolinggo ada petugas yang lain yang menerima apa namanya informasi tadi itu di print ya kayak mungkin kayak email ya kalau sekarang ya. Ya, di email gitu terus di print dibawa ke nenek saya itu telegram ya. Sekarang sudah ada HP ya, sudah ada HP, terus kemudian ada apa namanya, ada WhatsApp yang bisa video call ya. Ini terjadi perubahan sosial yang sangat gara-gara penemuan baru. HP dulu belum ada. HP itu saya merasakan pertama kali pegang HP itu ketika saya kerja pertama kali di SCTV, lulus kuliah tahun 95. Sebelum itu belum ada HP. Yang ada adalah pager. Ya, pager itu fungsinya sama kayak telegram, tapi kita pegang ya, apa namanya, media yang menyimpan tadi itu kita pegang. Tapi yang mengirimkan pesan tetap mendiktekan ke operator ya. Nah ini contoh, dengan cara begini otomatis orang sudah lama nggak menulis surat ini. Saya mungkin masih menulis surat ya, ketika anak saya awal-awal mondok itu saya masih nulis surat. Tapi kemudian anaknya minta saya nggak nulis surat karena nggak tahu dibalas ya. Maksudnya dibalas tapi nggak pernah dia. Jadi dia telepon ya sudah kalau gitu saya ngirim berapa kali itu. Ya sekarang sudah jarang ini orang ngirim kabar lewat telepon. Sekarang sudah pakai chatting. Jadinya apa perubahannya? Kalau dulu kalau kita mau mengucapkan Lebaran gitu ya, Selamat Idul Fitri yang jauh-jauh ya, misalnya kita punya saudara di Aceh, di Makassar, dan kita mungkin nggak bisa mengunjungi ya, kita pakai kartu Lebaran itu atau surat dikirim ke sana ya. Sekarang sudah jarang orang seperti itu. Jangankan ngirim, saya lihat yang di toko-toko sudah juga jarang untuk menjual kartu-kartu Lebaran. Ini sudah berubah. Nah ini kalau ini contohnya mungkin banyak. Mungkin ada yang mau memberikan contoh adanya penemuan-penemuan baru mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Hendriko, mungkin mau memberikan contoh penemuan-penemuan baru mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Hendriko Yayas. Iya Pak. Kok Hendriko Yayas. Hendriko Yesaya saya. Mau memberikan contoh adanya penemuan baru terus kemudian mengakibatkan perubahan sosial. Ini saya minta kalian ini. Kalau ini kan pasti kalian bisa merasakan ini. Penemuan baru kayak contoh mungkin kayak sosial media kayak TikTok itu Pak. Mungkin ya. Ya bisa. Terus apa perubahannya? Jadi orang-orang semakin apa ya, yang dulunya nggak pede dengan tampilannya mereka yang apa, yang kayak gitu, sekarang malah kepedean gitu loh Pak, malah jadi kepedean tambahan. Ya, boleh, betul. Tapi Ya, tambah kepedean, perubahan. tambah memacu konflik sih Pak. Boleh, betul. Bagus, terima kasih. Nah, yang lain mungkin mau memberikan contoh. Banyak ini sebenarnya ya. Kalau Enrico dan mungkin kita masih bisa merasakan adanya TikTok, dan sekarang ada TikTok ya. Oke, yang lain mungkin ini bisa banyak ini nyebut teman baru ya, yang bisa mengakibatkan perubahan sosial di masyarakat. Siapa yang memberikan contoh? Gradus Nugraha. Siapa ini yang memberikan contoh? Dani? Dan tumben kamu diam aja. Sama Theo, ini tuh tumben diam. Theo, contohnya coba kamu sampaikan ini contoh penemuan baru yang mengakibatkan perubahan sosial. Kalau yang saat ini saya kurang tahu Pak, tapi waktu yang zaman dulu itu pernah saya baca-baca itu kan, dulu kan orang pakai surat
surat menyurat, terus Hmm. adanya HP surat menyurat itu udah nggak digunakan. Jadi kebanyakan Mm-mm. orang kok HP telepon, Pak. Jadi Mm-mm. orang kebanyakan menggunakan telepon, Pak. Kayak Mm-mm. gitu sih, Pak. Ya, betul. Sampai Kan sudah sekarang. saya sampaikan tadi, itu sudah saya contohkan. Yang lain dan Waduh, saya kurang tahu, Pak, kalau yang lain, Pak. Apa namanya, orang sekarang kalau cari berita lebih cepat lewat sosial media daripada membeli koran. termasuk kamu ya, Ki. Nggak tahu, nggak baca koran tapi baca sosial media terus. Kalau ada korannya saya baca korannya. Oh, berarti Perubahan sistem pendidikan, Pak. kenapa loh, Juan? Bohongnya kenapa? Perubahan sistem pendidikan ke dalam jaringan. Seperti apa contohnya? Seperti saat ini, Pak. Kita kan dapat mengikuti kelas melalui online ini, seperti ini, Google Meet. Oh, tapi itu Sebelumnya kita melakukan pertemuan, kita sekarang bisa mengikuti di dalam rumah masing-masing. ya, tapi itu lebih ke arah bukan karena penemuan sih. Kita kuliah daring ini lebih tepatnya karena ada ini nanti ada di faktor eksternal ya seperti pandemi ya. Tapi kalau misalnya pandemi selesai ya kita kembali ke kuliah offline ya. Bukan ini penemuan itu ya mengakibatkan perubahan gitu ya dan seterusnya. Maksudnya nggak sementara. Kalau kuliah daring ini sih saya menganggap dalam tanda petik sementara. Jadi kalau misalnya mungkin nanti sudah hilang pandemi nggak teman-teman? Jangan-jangan nanti kalian kuliah daring terus tiba-tiba kalian lulus tadi sarjana daring. Kalau kebiasaan itu juga penemuan nggak, Pak? Bukan. Kalau kebiasaan Bukan. baru orang-orang sekarang pakai masker terus pakai hand sanitizer, apakah itu menjadi penemuan, Pak? Bukan. Kalau yang itu cuma efek aja, Theo. Oh Ya, ya, Theo. Penemuan, Theo. Jadi ya tentu namanya penemuan itu ya orang menciptakan itulah. Orang melakukan penemuan itu karena pada dasarnya manusia itu ingin lebih enak, lebih cepat, lebih apa kayak gitu ya, lebih Mobil mudah. listrik itu Pak penemuan nggak, Pak? Mobil listrik. Kenapa? Mobil Udah, listrik. Pak, ganti mobil, Pak. Ya betul ya, listrik ya. Kalau Mobil listrik. yang zaman dulu banyak sekali. Makanya saya bilang, ayo kalian mengutarakan contoh karena banyak sekali ya. Cuma Ini Pak, mungkin ya itu tadi yang kalian rasakan sekarang ya. Kalau listrik itu kan kalian nggak merasakan sebelum ada listrik dan setelah ada listrik karena itu kan Mobil cerita listrik, Pak. mobil Belanja listrik. online, Pak. Belanja online. Gojek, Grab itu juga penemuan nggak sih? Yes, betul ya. Grab itu penemuan. Terus Oppo, Pak. kemudian Oppo, Shopee. Oppo itu penemuan, tapi perubahannya di mana Oppo? Saya lebih melihat perubahannya, penemuannya Kan apa, dulu kalau mengakibatkan bayar nggak perubahannya pakai apa? scan gitu, Pak. Nggak pakai handphone Kenapa? scan gitu, Pak. Kalau bayar dulu kan nggak pakai scan, sekarang tinggal scan terus selesai. Gitu, Pak. Betul, itu Banyak yang penemuan. cashless gitu, Pak, maksudnya. Itu perubahannya itu apa namanya, sekarang pakai masker dulu nggak taat protokol kesehatan. Itu kan bukan perubahan, tadi kan saya sudah bilang, tanya Gigi. Nah, itu dampaknya itu, Dampak perubahan, bukan penemuan. bukan penemuan, itu sejak dulu sudah ada masker gitu loh. Sekarang ya karena gini Itu pakai Pak, masker. wireless charging, Pak. Jadi Wireless kalau penemuan itu dulu nggak ada, sekarang ada gitu. Kayak tadi itu Grab, Gojek dulu nggak ada, sekarang wireless ada. charging, Pak. Jadinya orang-orang sekarang naik itu ya, jadinya bemo, becak, habis itu ya, ya kayak Wireless gitu. Ini charging, ya, contoh. termasuk nggak, Apa Pak? Theo? Kamu berikan contoh apa? Wireless charging. Terus perubahannya di mana di masyarakat? Kan dulu ngecas itu Pak, nempel-nempel di handphone gitu, Pak. Sekarang tinggal taruh Ya. terus ngecas, Pak. Terus perubahannya di masyarakat di mana? Ya kan sekarang sudah berubah, nggak pakai ngecas gitu, nggak pakai kabel gitu, Pak. Wireless. Semuanya. Masih tetap ngecas toh, nggak sampai Iya. terjadi perubahan. HP-nya Iya, Theo iPhone 12 Pak soalnya Pak.
Sudah itu ya tanpa kabel berarti, wireless charger ini berarti. Canggih ini Theo ini. Enggak, maksud saya itu ya kayak tadi lah sih. Kalau zaman dulu kan jelas, misalnya nggak ada listrik ya, nggak ada listrik, sekarang ada listrik. Perubahannya apa? Misalnya nggak ada listrik dulu, kayak dulu saya waktu KKN itu saya sempat merasakan ditempatkan desa yang nggak ada listrik. Jadi kalau mulai apa sudah agak maghrib sekitar pukul 5 itu saya sudah menyalakan lampu. Loh, kita kan tinggal tekan tombol sudah nyala. Dulu enggak, lampunya pakai petromak. Ya, jadi ya saya sudah mulai menyalakan lampu, saya beri spiritus, terus kemudian saya isi air minyak tanah ya, terus kemudian saya pompa ya, minyak tanahnya itu saya pompa terus kayak gitu sampai di situ ada kayak jarumnya itu yang bergerak sampai maksimal gitu ya, sampai ada maksimalnya. Kemudian dari spiritusnya itu saya bakar ya, terus kemudian di atasnya apa namanya, di atasnya spiritus itu ada seperti kayak kain gitu, bentuknya bulat ya kayak lampu gitu ya, tapi kain ini. Terus karena dipanaskan ini ternyata dia itu kayak membara merah. Terus kemudian dari yang minyak tanah tadi ditekan itu dia kayak nyembur ya, nyembur kayak ngembun gitu ya. Nah, nyembur dan panas tadi itu kena itu jadi terang ya, namanya petromak. Jadi terangnya itu lebih terang dibanding menggunakan kayak oblik ya. Kalau oblik itu jelas ya, minyak tanah diberi sumbu ya, sumbunya diberi api lah, karena di bawahnya itu adalah minyak tanah, maka dia terus ya menyala terus, tapi terangnya nggak terlalu terang ya. Tapi kalau petromak ini terang banget gitu, tapi lama ininya. Ini lama, saya pernah itu nggak jadi-jadi sampai setengah jam itu sampai keringetan, nggak jadi-jadi ya. Susah itu bagaimana mengatur supaya sampai bisa menyala itu. Untung anak-anak Karang Taruna yang di sekitar perumahan di sekitar rumah saya waktu KKN itu melihat kesulitan saya kemudian bantu. Jadinya apa? Terus karena kan pakai bahan bakar ya, minyak, kalau pakai yang oblik itu hanya cuma sementara, mulai maghrib itu sampai mungkin sebelum tidur, mungkin jam 8, jam 9 sudah dimatikan, gelap semua gitu. Sekarang ya tinggal tek menyala. Perubahannya apa jadinya kalau nggak ada lampu? Orang-orang setelah isya itu, salat isya jam 7 ya itu tadi bilang sudah tidur semua, nggak ada hiburan, nggak ada apa-apa ya, gelap lagi. Selalu kalau keluar rumah bawa sentolop ya, sentolop itu, dan sentolopnya nggak dinyalakan terus ya, cuma sekali-sekali aja supaya menghemat baterai kayak gitu. Ini contoh berubahnya sosial ya, kelihatan banget. Ada listrik nggak ada listrik. Contoh lagi adalah karena nggak ada listrik, untuk apa namanya menyetrika itu pakai arang ya. Jadi mesin setrikanya itu logam gitu ya, terus di tengahnya itu lubang agak besar, besi ya, berat itu, diberi arangnya ini ya panas, jadi otomatis besinya itu panas, baru kita setrika gitu. Jadi ya repot, karena sebelum itu kita harus bikin arang dulu untuk dimasukkan situ ya. Dan kalau sudah setrika gitu, kalau sudah panas sayang kalau selesai kan. Tapi nanti kalau misal arangnya habis, makin dingin, padahal misalnya setrikanya masih banyak, ya harus diberi. Tanpa repot kayak gitu ya, repot ya. Jadi penemuannya ya tadi itu ya, dengan adanya listrik orang aktivitasnya bisa sampai malam. Nah, dulu paling setelah sholat isya tidur, gak ada apa lagi. Wong TV nggak ada, lampu gelap kayak gitu. Sekarang orang masih bisa mungkin bergadang atau mungkin belajar gitu. Dulu ya belajarnya ya dia itu nunggu tidur kayak gitu. Oke, berikutnya adalah yang ketiga ya, faktor internal penyebab perubahan sosial. Kalau dua nanti kita teruskan ya di pertemuan selanjutnya, adalah konflik sosial. Konflik sosial ini yang sampai sekarang mungkin terjadi, baik konflik sosial secara kecil maupun konflik sosial secara besar. Konflik ini berarti terjadinya clash ya, antar kelas ya, antar kelompok ya, kelompok ini dengan kelompok ini. Di Indonesia sebenarnya banyak ini konflik sosial. Yang paling baru kalau nggak salah tahun berapa itu, 90-an ya, di Kalimantan sana, pendatang baru ya, ini orang yang datang di Kalimantan ya, transmigrasi ini dari Madura, clash ini ya, konflik ya dengan penduduk asli di situ, orang Dayak ya, sehingga sampai kemudian terjadi peperangan gitu. Tapi ya kalah jumlah ya,
akhirnya banyak terjadi korban ya, sehingga yang kalah ini orang Madura ini kembali lagi ke Madura ya. Ini tentu ya jadi perubahan sosial ya. Masyarakat di situ ya tentu berkurang dan macam-macam ya, konflik ya. Yang paling terkenal di konflik kita yaitu adalah konflik tahun 65 ya, konflik sosial, yaitu antara setelah terjadi pemberontakan G30 SPKI ini ya, konflik ini terjadi perkelahian lah gampangan, tapi lebih dari perkelahian ya, karena kemudian saling bunuh-membunuh kayak gitu. Di negara lain ya banyak sekali ya, termasuk konflik sosial itu bisa adalah perang ya, Kalau kita perang ya, kalau Indonesia modern perangnya ya cuma perang merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan tahun 45 itu aja mungkin ya. Setelah itu nggak ada perang lagi sebenarnya. Kalaupun ada itu ya perang-perang kecil, tapi bukan perang beneran ya. Bukan perang besar ya. Misalnya kita konflik dengan Malaysia, konflik dengan Singapura itu tahun 60-an ya, di Kora. Terus kemudian perebutan Irian Barat ya, Trikora. Tapi belum sampai benar-benar terjadi perang. Tapi kalau di negara Eropa ada 2 perang besar ya di dalam kehidupan mereka. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Belum yang perang-perang kecil sebelum itu. Ini konflik dan terjadi perubahan terus ya. Contoh setelah Perang Dunia Kedua selesai, Jerman yang dulu negara besar terbagi 2. Dulu satu negara, sekarang jadi 2 negara, padahal dulu itu satu kelurahan, satu warga, satu kerabat, satu saudara, tiba-tiba terbagi 2 ya, ada Jerman Barat, Jerman Timur. Sebenarnya yang sampai sekarang masih kayak gitu tuh di Korea. Bayangkan tuh, saya sering melihat film-film Korea itu kadang-kadang ya kasihan juga ya. Korea itu dulu ya satu negara. Setelah Perang Dunia Kedua terjadi krisis, terjadi konflik, kemudian pecah jadi 2 ya, Korea Utara dan Korea Selatan. Bisa jadi itu Korea Utara, Korea Selatan itu cuma hanya terbagi secara geografi. Orang sebenarnya pada dulunya ya sama ya. Akibatnya ada kakak di Korea Utara, adik di Korea Selatan, atau bapak di Korea Utara, anak dan istri di Korea Selatan. Itu satu kayak gitu ya. Coba kalian lihat film yang bagus ini, yaitu judulnya Ode to My Father itu cerita, menurut saya film yang bagus, saking bagusnya sampai dibuat ya, di remake ya sama India ya, dibuat versi Indianya. Ya dimirip-miripkan ya. Tahu kalau di yang versi India ini konflik India dengan Pakistan ya. Kalau yang ini memang sampai sekarang Korea Utara konflik ya. Indonesia ya kayak gitu ya, masih konflik. Insya Allah konflik itu capek sebenarnya. Kalau terjadi perubahan maka kalau bisa nggak ada konflik. Yang terakhir ya, faktor internal penyebab perubahan sosial ya. Yang terakhir adalah terjadi pemberontakan ya, atau revolusi ya. Revolusi di suatu negara ya. Kalau mau cerita revolusi yang paling terkenal di dunia itu tentu revolusi Prancis itu ya. Dari sistem pemerintahan kerajaan, rakyat memberontak ya, akhirnya kemudian dihapuskan sistem kerajaan ya, karena kok melihat rakyat menderita tapi para bangsawan kok hidup mewah. Hilang, jadi sistem republik ya, bahwa sistem bukan ke sistem kerajaan lagi. Di Inggris Inggris masih ya, karena belum terjadi terjadi revolusi ya. Di Amerika ada namanya revolusi Amerika ya, 1776 ya, terjadi 1776 ya, yaitu di mana Amerika waktu itu dijajah oleh beberapa negara, ada Inggris, ada Prancis. Orang Amerika ingin merdeka ya, jadi pemberontakan ya, ingin mereka merdeka, terus kemudian perang dengan Inggris sebagai penjajahnya. Akhirnya merdeka Amerika tahun 1776 ya. Ini Indonesia juga ya, revolusi kemerdekaan mungkin tahun 45-48 ya, kita lama dijajah Belanda, kemudian ketika ada Perang Dunia Kedua kita dijajah Jepang, setelah Jepang kalah otomatis kosong, kita merasa tidak ada yang berkuasa.
Karena Belanda sudah kalah dengan Jepang, tapi Jepang sudah kalah. Nah, sebelum orang Belanda datang lagi, kita nyatakan merdeka gitu. Orang Belanda nggak terima, mong dulu itu punya aku kok gitu loh. Ya sekarang apa namanya, kok kamu ngaku-ngaku merdeka ya. Akibatnya apa? Mereka memberantas ya. Jadi kita bukan dianggap sebagai negara, kita dianggap sebagai pemberontak ya, ekstremis. Kalau sekarang mungkin dianggap teroris ya, kita mungkin ya dianggap teroris sama orang Belanda, sehingga ya perang ya, bahkan kalau kita baca ya ngeri juga karena kita dianggap teroris ya. Mereka membunuh sewenang-wenang itu di mana itu, di Sulawesi ya. Sulawesi itu di mana, di Makassar ya. Westerling itu membunuh secara keji penduduk-penduduk Makassar sana ya, nggak tahu tua muda anak langsung dibunuh semua ya. Ini revolusi ya, kita yang kepinginnya merdeka, yang awalnya dijajah Belanda kemudian merdeka ya. Oke, itu faktor-faktor internal ya, artinya di dalam kelompok masyarakat itu. Nah sekarang ada juga penyebabnya adalah faktor eksternal di luar itu yang tidak kekuasaan kita. Kalau internal masih di dalam kekuasaan kita ya. Contoh bertambah dan berkurang ya dari kita ya. Penemuan itu juga dari kita ya. Konflik ya antar kita ya. Pemberontakan dilakukan kita. Ini di luar kekuasaan kita ya. Apa itu misalnya? Alam fisik ya, alam lingkungan, alam fisik ya. Contoh misalnya di Italia kalau nggak salah ya, di Pompei kalau nggak salah. Itu di situ ada kebudayaan yang modern sekali zaman itu ya, modern, tapi di situ ada gunung ya. Gunung itu kemudian meletus ya, menimpa kebudayaan itu. Sekarang habis itu, ya, nggak ada mungkin ya, sudah nggak ada lagi. Itu contoh ya, perubahan lingkungan alam dan fisik. Termasuk di dalam lingkungan ini ya pandemi ya. Jadi kayak sekarang ada pandemi ya, kita berubah ya. Jadi kita pakai masker, kuliah daring yang dikatakan sama siapa tadi, Juan gitu. Terus siapa yang pakai masker, Kateo, itu hanya akibat ya. Sebabnya ya alam ya. Alam ada virus. Kemudian supaya kita nggak sampai kena banyak, kita melakukan upaya preventif. Salah satunya adalah pakai masker, terus kemudian kita nggak bertemu karena mungkin ada yang kena, daripada nanti bertemu menularkan yang lain, semakin banyak yang sakit gitu, kita daring seperti itu ya. Kalau alam ini banyak sekali mungkin ceritanya ya. Yang jelas itu Pompei itu ya hilang, jadi kebudayaan itu hilang gara-gara ketimpa atau kena letusan. Mungkin ada yang memberikan contoh perubahan lingkungan alam fisik yang mengakibatkan perubahan sosial. Dan Setiawan mungkin memberikan contoh. Mic-nya soalnya sudah on itu. Kita lihat. Lumpur lapindo, Pak. Yes, betul sekali. Siapa yang jawab tadi itu? Saya, Pak. Oh, Juan, betul. Bagus, Juan. Betul, itu contoh luar biasa. Kamu mau cerita kenapa kok lumpur lapindo? Ya, dengan adanya lumpur lapindo, selain penduduk sekitar itu yang berubah, yaitu dari faktor pertanian juga mempengaruhi, terus perubahan-perubahan sosial lainnya mungkin bagi sekitar masyarakat Sidoarjo dan Surabaya. Itu, Pak. Yes, betul sekali. Kamu rumahmu di sana, Tajuan? Rumah saya aslinya di Jember, Pak. Di sana tinggal di Sidoarjo sih, tapi jauh dari lumpur lapindo. Oh. Enggak, kok kamu kok ingat ya. Terima kasih sudah mengingatkan itu. Ya, karena terus terang saya paham banget dengan perubahan yang terjadi karena lapindo ya. Kebetulan saya dulu waktu kuliah PKL, apa namanya PKL kalau sekarang itu ya. Praktek kerja lapangan ya, mata kuliah komunikasi komunikasi tradisional atau apa. Saya pakai PKL di situ. Di situ ada desa namanya Desa Siring kalau nggak salah ya, Desa Siring persis ya di tengah di situ ya. Tinggal di situ beberapa hari kalau nggak salah ya. Saya ingat setelah sholat subuh saya jalan-jalan gitu, nyabrang ke jembatan di atas jalan tol ya.
subur sekali di situ, subur, sawah-sawah hijau, terus kemudian ada jalan tol yang membelah desa itu, ya. Terus kemudian di seberangnya jalan tol yang ya artinya sekarang juga kena juga ya, yaitu adalah ada perumahan namanya perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera, Tanggulangin Anggun Sejahtera, Perumtas ya, perumahan Tas. Tanggulangin Anggun Sejahtera. Kebetulan ada teman di situ ya. Sekarang masih masih temannya enggak dosen ya, dosen dulu dosen di Ubara, sekarang dosen di UB Komunikasi. Itu rumahnya di situ. Saya masih beberapa kali melakukan kunjungan itu sebelum terjadi letusan itu, apa istilahnya, luapan lumpur ya, seperti itu. Bahkan ketika terjadi luapan ya, tapi perumahan itu masih belum, saya cepat datang ke sana ya, saya parkir sepeda motor saya, diantar sama dia. Ayo kita lihat gitu ya, saya ingat, jadi masih di desa Siringnya yang saya PKL itu, belum sampai situ. Nah ternyata lumpurnya itu sudah meluber menuju ke arah jalan tol. Ternyata di jalan tol itu ada pipa gas ya, yang mengalirkan gas dari Madura ke Gresik. Terjadi karena mungkin lumpurnya itu panas ya, akibatnya meledak ya, hancur itu, sehingga jalan tol amblas, semuanya amblas, kayak nggak ada bendungan lagi, langsung perumahan itu ketutup juga itu, ketumpak, ya udah wis. Jadi kalau saya melihat daerah situ wis perubahannya sudah sangat terjadi, sudah hilang ya, kalau sama kayak Pompe tadi itu. sudah nggak ada. Kalau misalnya di sini dulu ada, nggak ada situ ya, seperti itu saya merasakan sekali karena saya pernah benar-benar melihat sebelum dan setelah ya. Akibat bagi masyarakat Surabaya tadi sudah disebutkan sama Juan ya, di situ ada jalan tol ya. Jadi saya kalau mau kan ibu saya aslinya Probolinggo, kalau ayah saya sama Juan tadi itu satu kota, Jember ya. Jadi saya pasti lewat situ. Tapi ketika ada lumpur lapindo nggak bisa dilewatin dan harus turun di Tanggulangin situ sampai daerah Porong situ dan lewat jalan yang lama. Dan ini mengakibatkan macet ini ya. Saya capek dulu sampai mendengarkan di radio itu pasti ada laporan jalan Porong macet. Lama sebelum dibangun jalan baru, jalan arteri itu. Nanti setelah dibangun sudah mulai berkurang ya. Sekarang sudah ada jalan tol lagi, sudah lancar kembali. Tapi kita merasakan bertahun-tahun ya, merasakan kalau ke arah selatan, entah ke Probolinggo, ke Jember, ke Malang, begitu melelahkan, sehingga perubahan yang lain itu harga-harga perumahan sisi selatan itu jatuh. Harga perumahan di sisi selatan. Saya ingat dulu perumahan Taman Dayu, kalau kalian misalnya ke arah Malang, ke Pandaan itu ada perumahan di lereng gunung itu, namanya perumahan Taman Dayu, itu klien saya. Ya, klien saya, dan kita sempat membantu upaya promosinya ya, kita ngadakan acara. Rumahnya memang bagus ya, jadi sebenarnya perumahan biasa itu, tapi karena sekitar gunung jadi bisa dijadikan villa. Harganya ya mahal, tapi ketika lumpur paling meletus nggak ada yang berang beli ya, sampai diturunkan itu nggak ada orang yang mau beli. Ya mau beli gimana, mau ke sana aja susahnya minta ampun ya. Terus kemudian tempat-tempat wisata di Malang, di Batu ya terjadi penurunan. Kalau dulu akhir pekan mungkin ke Batu, ke Pujon, tapi karena jalannya ini bikin macet, bikin stres. Saya sudah merasakan berkali-kali ketika sudah sampai di bundaran Apollo itu mau ke Surabaya, atau ketika saya sudah turun dari tol itu di arah Porong itu mau ke selatan, macetnya minta ampun. Itu bikin stres saja. Maka akibatnya daripada stres, orang-orang nggak berlibur ke Malang dan ke Batu. Ini terpukul ya, wisata atau apa ya kayak sekarang. Tapi kalau sekarang kan karena pandemi, karena virus, tapi hampir sama ya alam fisik. Terima kasih Juan mengingatkan itu. Mungkin bagi beberapa teman yang mungkin dekat-dekat situ mungkin pernah merasakan perbedaannya. Kemudian yang kedua, peperangan. Ini hampir sama dengan faktor internal tadi itu ya.
perang bisa dianggap sebagai konflik. Ya, kemudian berikutnya adalah, tapi peperangan yang di sini itu efek ya, bukan dianya, ya, bukan karena ini dianggap faktor eksternal. Jadi lingkungan itu nggak ikut perang, tapi karena ada perang sehingga terjadi perubahan. Ya, kalau yang dia ikut perang ya lebih masuk ke internal. Ya, contoh ada apa? Contoh ada nggak Pak Yusuf? Kayak ikut perang tapi terpengaruh gitu, terjadi perubahan sosial. Ya ada. Kalau di Eropa sana, ketika terjadi Perang Dunia Kedua, ada beberapa negara yang netral, yang nggak ikut perang ya. Jadi nggak ikut kelompok sekutu, nggak ikut kelompok apa Jerman tuh, kelompok Aksis ya, kelompok Aksis namanya. Itu nggak masuk sana seperti negara Swiss, tapi terpengaruh dia, terpengaruh kehidupannya ya, kehidupannya terpengaruh. Anak-anak muda diaktifkan jadi tentara ya, wajib militer kayak gitu. Spanyol ini juga netral ya, tapi ya terpengaruh ya. Contoh misalnya makanan itu mungkin diimpor dari Prancis, tapi Prancis sekarang ikut perang, makanan itu nggak ada ya, sehingga apa ya, mungkin kekurangan makanan ya, kekurangan makanan. Di Indonesia ada nggak kayak gitu? Kayaknya nggak ada ya, karena di sekeliling kita nggak terjadi perang ya, nggak terjadi perang yang dekat dengan kita yang perang Vietnam itu ya, tapi kan masih agak jauh ya. Berikutnya adalah pengaruh kebudayaan masyarakat. Lah ini yang sampai sekarang berjalan terus menerus berjalan terus menerus ya. Yang terbaru adalah budaya Korea. Kau tahu Mas? Iya, saya agak ini tersenyum melihat itu apa kemarin, siapa itu, kelompok BTS ya, kelompok boyband BTS melakukan kunjungan ke Indonesia dan dia melakukan promosi untuk McDonald ya kalau nggak salah. Mengakibatkan apa? Wih, luar biasa ya, terjadi kerumunan, antrian, wah banyak sekali, huru hara. Ya, hanya gara-gara BTS jualan apa itu, jualan nugget ya kalau nggak salah ya, ayam goreng nugget. Apa namanya, BTS meal. Ini gara-gara kita lagi gandrung dengan budaya Korea, apa yang diciptakan di Korea, film, drama, musik, kita gandrungi, jadinya sampai pakaiannya, gayanya, rambutnya kita tiru. Tapi nggak ada ya di teman kalian yang sekarang kayaknya mengubah gayanya Korea ini. Kalau kakak kelas kalian ada itu dulu ya, jadi terpengaruh, dan dia memang ya penampilannya ngikutin ya, bergaya Korea apa ya, budayanya, seperti misalnya pakaian, modenya gitu. Mungkin ada yang mau memberikan contoh masalah budaya mempengaruhi perubahan sosial, perubahan budaya di masyarakat lain mempengaruhi kita. Ya jelas kalau sekarang ya K-pop itu ya. Ada yang lain mungkin? Ainun Najib mungkin mau memberikan contoh perubahan eksternal nomor 3, faktor eksternal nomor 3. Sebenarnya kita pun nggak perlu melihat bahwa faktor luar mempengaruhi faktor internal. Kita aja juga saling mempengaruhi loh, jangan salah loh. Jadi musuh kita kadang-kadang juga bukan budaya luar negeri kayak misalnya budaya Korea yang ternyata diadop ya atau mempengaruhi budaya kita. Budaya lokal aja kita juga mempengaruhi budaya lokal lain. Loh, masa Pak Yusuf? Iya, contoh di Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam budaya ya. Di Jawa Timur sendiri yang dulu saya baca itu ada 6 budaya sebenarnya. Ya, ada budaya Arek, ada budaya Mataraman, ada budaya Tengger, ada budaya Madura, dan ada budaya Madura Pancalukan, dan ada budaya Osing ya. Ini di Jawa Timur aja ya. Kalau di Indonesia lebih banyak lagi. Tapi ya kalau kita lihat budaya yang mempengaruhi budaya lain adalah seperti kayak budaya Betawi ya. Kenapa? Budaya Betawi sering diangkat di media massa, di sinetron orang Betawi, di film di Betawi, di mana Betawi, sehingga mau tidak mau ini mempengaruhi budaya lain ya. Contoh
di kita misalnya, mungkin ada beberapa orang yang mungkin mengatakan kamu itu lu, lu jangan gitu, gue aja. Wah, ini kan sebenarnya budaya sana, budaya orang apa, orang Betawi, tapi ini ternyata diadop ya, bahasa-bahasanya juga budaya bahasa-bahasa sana, jadi mau tidak mau mempengaruhi kita mengucapkannya juga. Jadi sebenarnya budaya masyarakat lain tidak harus budaya luar negeri, budaya asing, kita juga mungkin, dan budaya yang lokal itu mungkin juga lama-lama mati karena mungkin nggak dianggap keren atau apa, dan yang dikeren itu yang kayak di media massa ya, yaitu budaya apa namanya, budaya Betawi ya, budaya Betawi, lu gue apa GR, jangan GR lu ya, GR itu kan kata orang Jakarta sana kan ya gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Kita lanjutkan. Oke. Tuh, sudah habis. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Masuk. Oh, gini sih. Kita lanjutkan dengan ini. Apa presentasi tugas kalian yang itu? Apa itu menonton film yang ada komunikasi nonverbalnya ya, ada mungkin kelompok yang belum presentasi ya, saya penasaran juga ini, mungkin teman-teman yang lain juga bisa penasaran juga, mungkin bisa dijadikan tontonan. Ayo mungkin kelompok yang belum presentasi, monggo. Kelompok yang sudah presentasi, apa yang kemarin kelompok yang sudah presentasi? Ayo, monggo mungkin komunikasi nonverbal. Kemarin kalau nggak salah kalian yang presentasi itu lebih menafsirkan apa namanya film, terus kemudian kalian menafsirkan nonverbalnya ya, maksud saya lebih ke arah apa namanya, ke arah film yang khusus memang benar-benar perubahan sosial, komunikasi nonverbal, bukan. Karena kalau cuma seperti itu ya pada dasarnya semua film pasti melakukan apa namanya, melakukan komunikasi ya, dan komunikasi pasti juga ada komunikasi nonverbal. Maksud saya yang benar-benar di dalam film itu benar-benar nonverbalnya itu kuat banget ya, bukan sekedar komunikasi sehari-hari. Kalau komunikasi sehari-hari saya yakin ya pasti ada komunikasi nonverbal ya, maksudnya kayak gitu. Contoh yang saya berikan contoh itu film The Negotiator ya, situ. Ada mungkin yang mau presentasi? Kelompoknya gak ada yang mau presentasi? Kalau nggak ada ya saya lanjutkan. Nggak ada ya saya lanjutkan tentang perubahan sosial ya. Pak, permisi Pak, mau tanya sebentar. Itu kan kemarin kan saya ngumpulin yang di Brilliant itu kan bukan rinciannya dari analisis nonverbal kan Pak. Nah, setelah saya mau kirim lagi tuh yang bentuknya Word tapi ke PDF, itu kok nggak bisa ya Pak ya? Atau emang udah kekunci gitu, nggak bisa di remove ulang? Iya, kalau sistem My Brilliant itu kalau misalnya sudah melewati deadline nggak bisa submit ulang, nggak bisa submit lagi. Beda dengan dulu kita pernah mencoba menggunakan Google Classroom. Kalau Google Classroom masih bisa. Ya kalau di My Brilliant ini kekunci sudah. Termasuk misalnya kalian sudah submit tapi masa deadline-nya masih banyak sebenarnya, kalian juga nggak bisa ngubah.
Ya kayak gitu. Berarti kalau misalkan kita mau ngumpulin jalan keluarnya gimana, Pak? Ya, kamu sudah ngumpulin belum? Udah, Pak, yang Oh, PPT-nya. Jadi kemarin tuh aku dapat info kayak bukan PPT-nya yang dikumpulin, tapi Word-nya bentuknya PDF. seharusnya dua-duanya yang dikumpulin. Ya, Iya, karena Pak. memang karena yang saya nilai itu ya dua-duanya. Tapi kalau misalnya kalian presentasi kayak gini langsung, nanti ada nilai tambahan. Tapi jelas semuanya saya nilai. Cuma itu ada nilai tambahan ya. Nanti digunakan untuk mengangkat nilai sebenarnya. Jadi mengangkat tambahan nilai gitu. Ya. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi. Sekarang kita lihat ya, kita lebih fokus lagi karena kita mahasiswa di KAV, mahasiswa lebih banyak terkait dengan teknologi informasi. Kita akan lihat perubahan sosial karena teknologi. Tadi ada di dalam faktor internal ya, karena teknologi ya. Tadi saya memberikan contoh banyak sekali ya. Kalian juga banyak memberikan contoh ya. Karena memang teknologi yang paling terlihat. Tadi ada yang contoh misalnya TikTok. Dulu nggak ada TikTok, Pak. Sekarang ada TikTok. Dengan adanya TikTok, orang pede ya bisa kayak gitu ya. Terus kemudian HP dan macam-macam. Ya, ini sangat-sangat sekarang ini perubahan yang memang paling banyak terjadi ya karena teknologi. Ya, karena teknologi. Adanya Gojek misalnya. Dengan adanya Gojek, Bemo mati, becak mati. Kok bisa mati? Ya, contoh ya. Antara perumahan saya dengan kendaraan umum misalnya bis gitu ya, itu ada sekitar jarak sekitar 1,8 kilo, anggap saja 2 kilo. Dulu itu untuk menuju ke perumahan itu naik bemo ya, ada bemo ya, meskipun jarang tapi masih ada. Tapi karena mungkin yang naik semakin sedikit, akhirnya nggak ada yang lewat lagi bemonya, tapi ada becak, kita naik becak ya, karena satu-satunya memang naik becak. Terus harganya semakin naik, kalau nggak salah terakhir itu 25.000 ya. Sekarang ada Gojek. Kalau naik becak kita harus nawar gitu ya, kayak gitu. Sekitar 25 kalau nggak nawar standarnya. Terus kemudian ada Gojek. Ya udah kita turun situ buka aplikasi, Gojek datang ya. Dengan naik Gojek paling perjalanan sekitar 5 menit. Biayanya nggak sampai 10.000. Sudah cepet, murah lagi, nggak pakai nyang-nyangan lagi ya. Nggak ada yang tersakitin ya. Kalau tawar-tawar itu kadang-kadang ya kita menyakitin tukang beca, kadang-kadang tukang beca juga menyakitin kita gitu ya, karena kita menawarnya dengan sangat dia marah gitu, dengan terpaksa, sehingga ketika mengemudikannya juga mungkin ugal-ugalan gitu. Kalau istilah zaman dulu, murah jaluk selamat. Itu katanya yang tukang becanya. Ini contoh, sekarang saya lihat lewat situ sudah nggak ada becak, itu mati itu ya, nyampe iya mati gimana, mereka di situ nggak ada penumpang, yang penumpangnya itu cuma dari angkutan itu turun ke perumahan, kembali lagi nggak ada kendaraan. Jadi situ sekarang nggak ada, karena di situ sudah banyak itu mangkal Gojek, selesai itu, habis itu ya. Kemana mereka sekarang? I don't know. Ini kan kasihan sekali ya. Contoh lagi yang bikin kasihan juga, dan ini sering saya jadikan contoh di kalian ya, yaitu misalnya parkir. Kalau zaman dulu sekali gitu, kita parkir ya, nanti mungkin ada orang yang membantu ya, mengapa-ngapain atau memberikan arahan. Setelah itu kita diberi karcis ya kan, karcisnya itu terbagi dua, satu diletakkan di kendaraan, satu di dia ya. Kemudian kita datang, dia akan menghampirin kita ya, menanyakan karcisnya, nanti karcisnya disamakan ya, karcis yang kita pegang dengan karcis kendaraan. Kalau sama, oke. Nah, kita memberikan jasa ya, jasa parkir ke dia ya. Karena mungkin kalau banyak ya, orangnya banyak ya, karena kan misalnya luas gitu ya, parkirnya luas ya. Atau kayak jalan gitu, banyak toko, mungkin 2-3 toko satu tukang parkir, 2-3 toko satu tukang parkir. Sekarang ya, bukan sekarang, beberapa waktu yang lalu, dengan adanya teknologi model pintu gerbang ya, jadi di ujung jalan itu masuk situ langsung disuruh bayar parkir, dilihat nomor kendaraannya berapa, tadi sama saja nih ya, kayak kita juga ketika itu diberi karcis ya, supaya menyamakan memang kendaraan kita diberi nomornya, terus kemudian diberi ya
terus kemudian kita simpan ya. Kita keluar di ujung jalan sana, di ujung jalan sana ya, di ujung jalan sana dilihat, oh ya benar gitu. Kita ngecat ya. Yang paling baru parkirnya modelnya progresif ya. Kalau kita yang lama dulu itu nggak progresif, parkir 1 jam, 2 jam, 3 jam berapapun ya nggak sama, karena kan nggak tahu. Nggak tahu ini parkir sebentar, parkir lama nggak tahu. Dengan menggunakan komputer kita tahu ketika datang pukul berapa, sehingga kita keluar tahu kita parkir di situ berapa lama. Makin lama ya makin mahal ya kan, kayak gitu. Ini sudah mengakibatkan apa? Berkurangnya orang ya. Sudah kita parkir sendiri, nggak ada yang mengabang-abang. Mungkin ya ada, tapi nggak sebanyak. Kalau dulu misalnya setiap tadi itu sebuah lokasi itu mungkin ada 1 tukang parkir. Sekarang mungkin nggak ada, mungkin hanya di ujung depan sama di ujung belakang. Di ujung memberi tiket, dan yang di belakang adalah membayar. Sudah berkurang orang banyak ini. Kayak misalnya di Jalan Baliwerti kalau nggak salah. Jadi jalan itu ketika kita masuk bayarnya urusan parkirnya di depan, kita pulang ya nanti di ujung sana. Jadi tukang parkir yang di depannya toko hilang semua. Itu berapa orang yang terbuang ya. Tapi sekarang masih ada, tetap ada orang yang inputkan ke parkiran ya. Nah, kemudian ada yang membayarkan, ketika kita membayar berikan. Sekarang yang paling baru ada portal ya, nggak ada yang jaga. Kita datang, nekan tombol, keluar karcis ya kan, selesai. Kita parkir sendiri ya, mungkin ada yang bawa tapi sedikit lah ya, parkir sendiri selesai. Kemudian kita masuk toko itu ya, di dalam toko itu ada outlet uang digital ya, misalnya OVO gitu. Kita bayar parkir kita ke OVO tadi itu. OVO itu mungkin nggak hanya melayani parkir, pokoknya berkaitan OVO semua lah. Kita mungkin mau top up dan macam-macam ya. Kita bayar parkir salah satu ke situ ya. Terus kemudian kita ke kendaraan ya, ke ruang parkir, kita keluar itu juga gak ada petugasnya. Bukti pembayaran di OVO tadi kayak OVO itu tempelkan di scanner gitu, langsung buka gitu. Ini hilang lagi nih tambahan, sudah nggak ada orang lagi. Di orang yang di depan nggak ada, orang di belakang nggak ada. Perubahan yang menurut saya luar biasa ya. Sangat-sangat luar biasa, yang nggak tahu ini habis sih kayak gini. Padahal itu kalau misalnya ada masih bisa menyerap tenaga kerja berapa ini. Contoh lagi ya, tol ya. Dulu kita mau masuk, meskipun nggak bayar pun tetap ada petugasnya. Kita diberi karcis, bukan diberi kayak ATM gitu ya, bahwa menunjukkan kita dari posisi mana. Misalnya kita masuk dari tol Waru misalnya, kita masuk belum bayar, kita diberi gitu. Nah, kita kayak ATM gitu, kita letakkan di mobil kita. Nanti kita keluar, karcis itu yang ATM itu kita berikan. Dari situ ketahuan, oh kamu itu dari Waru misalnya. Kalau dari Waru harganya segini loh gitu ya. Langsung kelihatan angkanya, kita bayar, kalau ada sisa uangnya dikembalikan ke kita. Berarti ada orang ya, siapapun ya, orang di situ, dan kemudian yang ketika masuk dan keluar. Yang paling baru kita masuk ya, kita nekan ya, meskipun nggak bayar ya, kita nekan kartu digital kita ya, gitu. Belum ngecas ya, nggak ada orang, pontarnya buka ya. Kemudian kita masuk tol, kemudian kita mau keluar, ada portal lagi, nggak ada orang juga di situ. Kita memberikan uang digital kita, kecas terkurang saldo kita, portal buka, keluar, nggak ada orang. Ketika masuk nggak ada orang, di keluar juga nggak ada orang. Ini berapa orang yang dihilangkan dari itu ya. Bayangkan dulu yang saya tahu di bagian karcis ini banyak ditempatkan petugas-petugas wanita yang cantik-cantik sebenarnya ya, itu ya. Sampai dulu ada iklan namanya iklan Sonse ya, bintangnya itu Elma Tiana, itu memang menunjukkan situ, selamat siang Pak, selamat pagi Pak, gitu, ada sapaan kayak gitu. Sekarang nggak ada, hilang itu ya. Contoh lagi misalnya toko. Zaman dulu tokonya menghadap raknya itu di dalam kaca, menghadap kita. Yang ke kita kaca, yang sana yang ke arah dalam itu adalah
bisa dibuka ya. Nah, di balik situ adalah para SPG ya, pelayan-pelayan toko. Jadi kalau toko itu mungkin bentuknya seperti U gitu ya, seperti U. Jadi kita masuk di situ cari barang apa, dipajang di situ, kita akan nunjuk, Mbak aku beli kayak gitu, coba dilihat gitu, keluarin. Berapa ini Mbak? Oh ini gitu. Oh ya, silakan bayar di kasir. Kita bawa barangnya gitu, terus kemudian kasir akan menerima uang dan mungkin akan membalikan kalau memang ada sisa. Sekarang barangnya diletakkan di rak, kita datang langsung bisa milih-milih ya. Rak SPG-nya itu habis itu ya, sudah nggak perlu ada pelayan-pelayan di situ. Yang ada di bagian kasir. Satu toko itu mungkin cukup 2-3 orang ya. Kadang-kadang di kasir 2 dan 1 yang mungkin mengatur masalah stok. Kalau dulu berapa banyak itu hilang. Ya. Wah, ini ngeri juga ini sebenarnya. Makanya kita harus harus kreatif ya, harus aktif, bukan kadang-kadang kita hilang, kita habis itu bukan karena kita tidak baik ya dalam bekerja. Contoh kalau saya misalnya seorang petugas input karcis ya, atau mungkin petugas tol tadi itu, meskipun saya kerja baik, nggak pernah terlambat atau apa, tapi tiba sistemnya mengharuskan pakai kayak begitu, ya saya kena PHK juga gitu. Ya kan, itu bukan kesalahan kita karena ada faktor lain, jadi nangis lagi itu ya. Ini yang kelihatan ya, belum yang kita lihat yang di dalam pabrik yang mungkin tidak kelihatan. Jadi contoh misalnya bikin apa itu dulu masih dimur, dibaut gitu sama manusia gitu, terus sambil jalan diapain lagi. Mungkin sekarang sudah otomatis yang melakukan ngemur baut itu mungkin robot. Hilang. Saya kemarin lihat video yang menarik di Instagram ya. Jadi itu ada ban berjalan, ada 3 orang di situ, ada 3 orang ya. Bapak di tengah, terus orang tua di kiri dan wanita gitu ya. Ban berjalan ya melakukan ini. Terus yang wanita itu didatangin sama seorang kayak SDM gitu. Kamu saya pecat. Dipecat gitu ya, sudah dia pasrah keluar kan gitu. Tiba-tiba datang robot itu. Robot menggantikan yang wanita tadi, yang tengah tadi tolak tapi tetap bekerja ya. Terus berapa kali kemudian petugas SDM-nya datang. Petugas SDM-nya datang, yang pria yang tua dipecat lagi, keluar diganti robot. Tadi tahu kita yang di tengah tolak temannya robot. Kemudian datang lagi, yang datang ini bukan manusia, robot SDM, robot manajer SDM yang ngomong kamu dipecat. Tadi yang mencat sekarang bukan manusia karena manajer SDM juga sudah dipecat diganti robot. Jadi ngeri juga ya. Maka teman-teman mungkin saya pikir kampus menyuruh kalian belajar sosiologi komunikasi ya, ini mungkin kalian harus mempersiapkan bahwa perubahan itu ya terjadi, maka kalian harus pintar adaptasi ya. Kesalahan bisa mungkin bukan di kalian tetapi ya di luar, tetapi kalau kalian tidak menyiapkan ini kalian yang habis ya. Contoh ini di dunia percetakan ya. Kalau nggak salah Stikom ada percetakan juga ya, ada prodi percetakannya. Dulu percetakan itu menggunakan huruf timah ya, jadi satu huruf diletakkan dalam satu timah gitu ya. Jadi kalau mau mencetak huruf itu ditata di mesin cetak ya, karena nanti tintanya diletakkan, tinta itu kemudian dipres ya itu. Jadi ada pekerjaan orang yang namanya menata huruf gitu, huruf gitu ya. Nah, hurufnya terbalik karena nanti kan dicetak jadi terbalik ya. Berarti ada orang seperti itu. Tapi kemudian berikutnya untuk mencetak itu menggunakan film ya, film ini saya bikin desain di Photoshop, di Corel Draw misalnya, saya bawa ke separasi warna. Itu ada orang yang dari file tadi itu diubah ke film ya, karena nyetaknya itu pakai film ya, Jadi
warna itu dibagi menjadi, kalau cetak menjadi 4 warna, CMYK, cyan, magenta, yellow, black. Ya, jadi ada 4 film ya. Jadi pertama kertas dicetak dengan warna hitam, kemudian dicetak warna-warna yang lain. Jadi kalau selesai dicetak 4 kali, sudah warnanya bagus ya. Ini apa namanya, ada butuh ini. Tempatnya itu salah satunya perusahaan ini adalah di Jalan Semarang. Pak Yusuf kok tahu ya? Kebetulan kemarin ada teman yang cerita perubahan seperti ini. Ya, kebetulan dulu dia mulai mengikuti dari percetakan itu sampai nanti selesai cetakan. Sekarang untuk mencetak itu tidak perlu menggunakan yang tadi itu, film tadi itu ya. Film ya tetap mungkin ada film, tapi film itu sudah dibikin sama komputer, dan komputer itu sudah apa namanya, sudah bisa dibeli sama percetakan. Jadi percetakan sudah nggak butuh pihak yang lain. Apa, perusahaan yang ini pembuat film sekarang tutup ya. Jadi di dalam cerita teman saya itu yang dipotret itu ya perusahaan yang pembuat film ini, dikatakan dulu ramai sekali gitu. Saya lihat sekarang gedung itu tetap kelihatan seperti kantor tapi tutup ya. Lihat di situ ada parkir 2-3 sepeda motor tapi nggak tahu itu siapa. Saya lihat pintunya tertutup ya. Ini dulu ramai sekali katanya, betul ya. Kalau saya dulu pernah merasakan sampai antri kadang-kadang. Sekarang itu sudah nggak ada. Berarti orang yang menanganin apa itu membuat jadi film itu sudah nggak ada kerjaan itu ya. Terus kemudian diganti kayak gitu, dan mungkin kelak nanti nggak perlu film lagi, mungkin filenya langsung dimasuk di percetakan, langsung sudah mungkin nyetak lagi gitu ya. Ya loh, ada contohnya ya. Contohnya sekarang kalau percetakan bukan yang nyetak kita biasa itu kan nggak perlu film tuh, dari kita film langsung ngeprint kayak gitu. Tapi yang banyak kan masih kayak gitu, nggak tahu nanti modelnya seperti itu juga ya. Yang jelas sudah berkurang kayak orang-orang seperti ini, yang ilmu-ilmu yang dunia kayak gini yang dulu itu memang perlu skill dan perlu pengalaman, hilang itu. Sekarang percetakan yang kayak gitu sudah mulai berkurang juga, yang sekarang percetakan digital ya. Ini yang saya bilang tadi, kita perlu terus belajar dan belajar, karena bisa saja ilmu yang kita pelajarin sekarang oke, ya ternyata nggak kepake. Contoh lagi ya, ini bukan orang desain ya, orang IT. Ya, dulu HP, sistem operasi yang paling terkenal adalah Symbian. Ya, karena dulu banyak orang menggunakan HP merek Nokia. Merek Nokia itu sistem operasinya Symbian ya, sebelum Android hadir. Jadi para programmer ini menguasai ilmu ilmu Symbian itu. Tapi ketika kemudian hadir Android, Nokia kalah, dan orang banyak menggunakan Android, Symbian ini nggak kepake. Orang yang hanya menguasai Symbian dan nggak mau belajar Android, mati dia, nggak ada kerjaan ya, nanti. Jadi saya nggak tahu juga nanti. Jadi mungkin kalian belajar seperti ini mungkin lebih tepat belajar konsep dibanding belajar teknis ya. Misalnya bagaimana membuat gambar transparan di Corel. Mungkin Corel nanti nggak ada, diganti apa gitu ya. Tapi konsepnya, desain yang bagus harusnya begini, itu yang mungkin kalian harus pahami dibanding belajar masalah seperti teknis. Sekarang bisa saja mungkin berubah ya. Contoh lagi, dulu waktu saya mencari tenaga kerja untuk tim saya, yaitu untuk bisa membuat website, ada orang yang ngelamar ya, anaknya agak tua ya. Dia menunjukkan saya bisa ini, saya bisa itu, saya bisa ini gitu ya. Saya lihat ilmu itu memang zaman itu dibutuhkan ya, namanya VRML ya, sedangkan website namanya HTML ya, sempat ada namanya WML ya. Dia VRML itu membuat website menjadi animasinya bagus ya. Di dalam website itu bisa bikin animasi dan itu di VRML. Jadi bahasanya HTML tapi khusus untuk menerima itu. Wah, saya pikir kan ya oke lah gitu. Ketika saya mau minta gaji berapa, dia minta gaji yang sangat-sangat besar ya, di luar standar kita. Kalau mungkin lebih sedikit gak apa-apa karena pengetahuan itu. Lah ya, kalau terlalu besar seperti itu ya dalam hati, loh sekarang ilmumu itu sudah mati ya. VRML itu sudah waktu itu sudah mulai diganti dengan teknologi namanya teknologi Flash ya. Jadi untuk bikin animasi di dalam web sudah nggak perlu VRML, yang perlu sekarang Flash ya. Jadi yang diperlukan ahli Flash. Nah, kamu mau nggak belajar Flash? Saya pikir kalau dia menguasai VRML belajar Flash oke ya, tapi karena selisihnya tadi gajinya oke, nggak kita terima. Jadi sia-sia dan mati dia.
Sekarang kalian menguasai flash ini juga mulai mati ya, karena sudah dibunuh sama CSS 3 dan HTML5. Lah kalau nggak menguasai HTML, meskipun dulu menguasai flash, ya juga mati juga ya, kayak gitu. Oh, banyak ngobrolnya ini, habis ini. Oke. Teknologi. Apa yang dimaksud dengan teknologi? Teknologi adalah barang-barang, benda, atau alat yang berhasil dibuat manusia untuk memudahkan hidup di dunia. Itu namanya teknologi. Jadi ciptaan, penemuan yang dibuat oleh manusia yang pada dasarnya membuat manusia lebih enak, lebih nyaman, lebih apa? Lebih bahagia. Lebih bahagia repot ya, tapi lebih enak lah, lebih memudahkan. Itu namanya teknologi. Dulu saya ke tempat jauh, misalnya ke 2 km saya harus jalan ya. Kemudian saya menemukan teknologi sepeda, saya sepedaan, berarti lebih cepat dan lebih enak dibanding jalan kaki. Sekarang kemudian sepedanya diberi mesin, lebih enak lagi. Terus kemudian ada mobil, lebih enak lagi karena nggak kepanasan, nggak kehujanan ya kan. Kalau naik motor pun masih kepanasan, kehujanan ya kayak gitu. Ini contoh lebih enak lagi. Tadi ada yang bilang lagi ya, mobil listrik. Mungkin lebih enak lagi, nggak perlu keluar uang lagi. Ya keluarlah, beli listriknya kan langganan ke PLN, tapi relatif lebih murah ya kan. Sekali charge itu katanya bisa sampai Surabaya Jakarta katanya, yang sepeda mobil yang Telsa yang terbaru Surabaya. Jadi sekali charge bisa sampai 700 kilo. Jadi Surabaya Jakarta hanya sekali ngecharge, sekali charge itu sekitar 6 jam. Jadi kalau saya tinggal tidur jam 10 itu pagi itu saya ke Jakarta nggak keluar uang lagi. Irit ya kan. Nah kalau dipakai di dalam kota baru ngecas lagi seminggu lagi katanya gitu. Wah ini sudah tenang ya. Kalian pernah nggak naik mobil listrik? Atau pernah? Saya pernah Pak, tapi yang ada remote-nya itu Pak. Pak. Yang gede gitu Pak, yang di mall-mall itu Pak, yang ada ada warna pakai aki itu Pak. Iya ya. Kalau ada nih mobil listrik pernah? Pernah Pak, nyoba Pak. Siapa, mobil apa? Aduh, saya lupa Pak mereknya Pak. Di mall pokoknya Pak. Gak ada suaranya Pak, halus sekali. Nggak hanya halus, nggak keluar bunyi. Jadi antara hidup sama mati nggak ada bedanya ya. Saya pernah tapi nggak full ya, karena waktu naik itu masih belum ada yang full. Sekarang kan pun yang full pun belum dijual ya. Tesla itu kalau nggak salah hanya CBU ya yang dijual di sini, masih belum yang benar-benar dijual untuk Indonesia, mungkin masih impor. Iya Pak, sudah ada Pak, produknya Kia Pak. Hah? Kia. Iya, sudah dijual di Indonesia. Sudah masuk Indonesia, full 100% elektrik Pak. Oh gitu. Ya, saya pernah itu yang hibrid ya, Toyota Camry. Kalau kalian melihat Toyota Camry, di belakangnya Toyotanya itu nyalanya warnanya biru ya, logonya di belakang itu warnanya biru, terus tulisannya hibrid. Itu mesinnya itu 2 ya, mesin biasa, mesin bensin, dan aki sama mesin listrik ya. Jadi kalau kecepatan tinggi misalnya keluar kota gitu ya, yang menyala itu mesin bensinnya ya, sambil menyala dia ngisi aki ya. Pas misalnya di dalam kota dalam keadaan stop and go, jalan berhenti itu menggunakan mesin listrik aki gitu. Itu hampir nggak terdengar itu. dan mesinnya pun, bensinnya pun juga sebenarnya hening ya, maksudnya ya nggak terlalu berisik ya. Maka untuk membedakan bahwa ini yang menggerakkan mesin bensin atau rotor listrik itu kita baru tahu itu di panelnya. Di depan itu ada panel ya, ada mobil gitu ya, mobil dilihat dari bawah 4 roda gitu, terus kemudian di depannya itu ada seperti tanda mesin, terus di belakang itu ada kayak tanda aki, terus kemudian ada tanda kayak motor listrik. Itu nanti kelihatan ya. Jadi kalau misalnya yang menyala itu adalah tandanya bahwa itu mobil bensin, bahwa penggeraknya itu, sambil kemudian dari situ ada panah-panah kecil yang menuju ke aki ya.
Tapi kalau kemudian misalnya digerakkan sama tenaga listrik, ya nanti dari akinya itu keluar kayak panah-panah menuju ke rotor listriknya di 4 roda tadi itu, atau mungkin di salah satu roda depan ya mungkin ya. Jadi ketika saya masuk itu ya hening banget gitu. Dan yang luar biasa, ini belum benar-benar full ya, benar-benar masih hibrid ya, masih hibrid. Itu 1 liter bensin. 1 liter bensin itu bisa dipakai untuk perjalanan sejauh 50 km. Hibrid ini masih. Jadi masih beli bensin ya, itu 1 liter untuk 50 km. Berarti kan hampir kayak sepeda motor. Ya kan, yang punya mobil tadi keluar bensin uang berapa untuk bensin, murah ya, satu kayak sepeda motor 1 liter. Padahal normalnya kalau mobil 1 liter 10 kilo. Berarti terjadi penghematan 1/5, apalagi nanti ketika ada mobil listrik. Nyaman ya, tenang ya. Kalau dulu itu misalnya naik mobil yang bensin apalagi diesel, mau lewat tol ngebut, hampir nggak bisa ngobrol di dalam. Suaranya berisik ya. Sekarang masih kencang itu, senyap ya. Dengarkan musik itu, musik klasik, suara gentingan harpa gitu ya terdengar. Kemudian teknologi bisa merupakan adalah wujud karya cipta dan karya seni manusia. Oke, mungkin kita lanjutkan minggu depan. Kita akan lebih menukik tentang perubahan sosial yang diakibatkan teknologi. Tapi kalian sudah tahu bahwa kita sudah masuk perubahan sosial, ya, di mana di dalam sosiologi adalah salah satu yang akhir adalah mempelajari tentang perubahan sosial. Dan perubahan sosial itu tadi diakibatkan karena 2, ya, ini adalah karena faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu yang mengakibatkan faktor internal adalah teknologi. Nah, sekarang kita masuk ke teknologi ya. Jadi ini nanti adalah bagian akhir pertemuan ke 13 dan 14, kita akan melihat perubahan sosial. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah nggak ada? Sudah nggak ada. Nggak ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita akhirin ya perkuliahan. Ya, nggak ada perkuliahan. Berarti kita akhirin perkuliahan pagi ini. Ya, semoga menjadi ilmu bermanfaat. Ya, Hendriko. Tadi saya kelupaan absen, Pak. Ya, yang hal itu coba wapri ke saya ya. Iya, Pak. Baik, Setelah Pak. kuliah ini. Oke, kalau nggak ada saya akhirin. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya yang tadi saya bilang, mungkin hikmah dari belajar sosiologi komunikasi ini adalah perubahan itu akan selalu terjadi. Kita di sini belajar itu bukan menguasai alat ya, tapi sebenarnya kita belajar menguasai konsep ya. Karena alat itu bisa berubah, tapi konsep itu tetap ya. Kalau misalnya kalian jadi arsitek, kalian diajarin menggambar ya, konsep menggambar itu yang kalian pelajarin, bukan menggambar dengan menggunakan meja gambar ya, karena meja gambar sudah nggak kepakai, sekarang menggunakan komputer. Kalau kalian hanya belajar meja gambar ketika komputer ya mungkin bingung, karena sekarang sudah pakai CAD ya, CAD. Nah, jadi kalau kita konsepnya tetap akan eksis ya. Demikian juga ketika kalian mendesain ya, kalian belajar konsep desainnya, bukan belajar Corel Draw-nya, belajar Photoshop-nya, karena Photoshop juga mungkin berubah, ya, bahkan mungkin juga akan mati diganti yang lain. Ya. Ini yang mungkin hikmah yang mungkin kita pelajari sosiologi, beradaptasi dan belajar. Kalau tidak, kalian punah. Kalian punah. Ya nganggur lah, bahasa halusnya punah, atau bahasa kasarnya nganggur ya, kayak petugas bandara, petugas parkir, petugas apa tadi itu, tol kayak gitu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Wah, Pak. Iya. Terima kasih, Pak.